Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina mudah-mudahan dengan sholawat dan salam kepada sahabat saya kalian ini insyaallah mendapatkan syafaat dari Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat jamaah sekalian ingkang kula hormati. Sedherenge kula sama-sama bareng-bareng berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Angga ngaji sedela walaupun satu atau dua ayat. Kula mengkaji ilmu-ilmu pun Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya malam ini malam tenang gitu. Yang nanti ya jadi tenang segala-galanya. Artinya malam tenang ini mangga boleh isi kelawan kenapa berpikir dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat negara kebangsaan saya ini diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak ada keributan dan tidak ada perselisihan dan kira-kira mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang akan mengayomi masyarakat bangsa dan saya. Semuanya baik, sampai tinggal pilih yang terbaik. Kalau pemimpin calon itu sama-sama baik, maka harus memilih yang terbaik. Kalau sama-sama jelek, maka memilih yang paling sedikit kejelekan. Jadi pada intinya masyarakat itu tidak boleh korupsi. Jadi boleh korupsi. Jadi sama menggunakan konsekuensi dan lain sebagainya terserah sampai. Jadi memilih di antara yang baik, yang terbaik daripada dari yang baik. Kalau umpama buruk semuanya, ya maka yang dipilih adalah yang paling sedikit keburukan. Kalau baik semuanya, maka yang paling dipilih yang paling banyak kebaikan. Ada sahabat yang dipilih yang paling banyak mengirang. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilati du'a'il jahri wal khufyah. Niki fadilah
doa jahar. Doa jahar itu doa terang-terang, doa sing rosa wal khufyah, dan doa sing sama. Doa sama itu doa sing londongan. Doa itu kedua-duanya baik. Doa sing rame-rame ataupun doa yang sendirian. Sendirian didewekan, tidak diketahui oleh siapa-siapa. Kedua-duanya juga dihancurkan. Jadi aja sampai ada doa yang rame-rame, doa yang nganggo wong pirang-pirang, karena doa jahar, doa mendingan dengan kamar dewekan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya baik. Jadi bareng-bareng rame-rame ya baik, sendiri-sendiri ya baik. Sing tidak baik itu ya sing rame-rame ini dewekan. Sing rame-rame ini dewekan kayak model zikir. Zikir itu jahar juga baik, zikir secara sirri juga baik. Jahar itu zikir sing anteng, sing rame-rame. Walaupun ada nilai riaknya yang riak dia baik, rame-rame juga baik, dewekan ning kamar juga baik, semuanya baik. Nah yang tidak baik mana? Jadi kadang-kadang wong sing sengkatan ngeritik niku mah doma di barang-barang misalnya kalau bikin di barang-barang bikin mau jadi kamar beda-beda. Kadang-kadang wong sing kaya niku sing ngomong kaya mangkatan itu barang-barang iki dewekan iki. Nah akhirnya barang-barang iki dewekan. Nah mulanya kenapa zikir rame-rame itu dianjurkan? Untuk melanyahaken, membiasakan sehingga ketika sampai dewekan itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu fadilati doa jahri wal khufyah. Fadilah doa terang-terangan dan doa sama. Sama itu doa secara sendiri. Doa itu adalah permintaan kula dan sahabat saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa. Nah doa itu ada yang langsung boleh, ada yang melalui wasilah. Wasilah itu pelantara. Kan kadang ada semua doa jangan melalui pelantara. Gusti Allah Maha langsung dengan Gusti Allah. Dia memang bagus, bisa. Cuma kan kadang kula sahabat saya ini seorang hamba, seorang manusia yang penuh dengan dosa, sing akeh perbuatan maksiat, sing akeh dosa. Kayaknya langsung menggusti Allah ke melang dia. Tetapi ketika melalui wasilah, pelantara itu ada dengan melalui pelantara orang yang hidup, kayak Nabi sing masih urip, atau para wali yang masih urip, ataupun melalui yang sudah meninggal, wali sing sampun meninggal. Itu artinya wasilah. Kenapa manusia itu butuh wasilah? Karena manusia itu adalah merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambarannya itu gambarannya sampeyan pengen ngomong langsung karo bupati, ada nabi karo presiden. Kan sampai rakyat sini tidak mungkin bisa bertemu kalau langsung karo bupati, tidak mungkin bisa bertemu langsung karo presiden. Nggak bisa berkata ngomong ya melalui pelantara wong sing karo presiden, wong sing parah karo bupati, mono. Nah sing parah karo Allah Subhanahu wa Ta'ala itu siapa? Ya para wong-wong kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya jawabannya inna natawassalu bika ila rabbika fi qada'i hajat. Inna natawassalu bika ila rabbika. Kula wasilah datang panjenengan nyuwunaken marang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hajat kula niki dikabul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sampai
Jadi wasilah ingin mendapatkan sesuatu itu wasilahnya melalui orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wong sing para busana ya wong sing wis nyampe derajat aulia. Wong sing nyampe derajat kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak mah sampai pengen karo pejabat-pejabat tertentu yang mendekati wong sing para pejabat. Pengen jalan presiden ya sampai membutuhkan marah karo wong sing parah karo presiden. Pengen jalan ning bupati yang membutuhkan marah wong sing parah bupati. Tidak mungkin sampai niki sekian jalur amplop dengan bupati kenal dulu. Nah, yang membutuhkan marah kan siapa? Ya wong sing tim sukses bupati kan. Pak RT ke sana. Jadi langsung marah kan dia kenal sampean. Wong siapa? Tapi lamun marah tim sukses ya tim sukses kan kenal. Nah, ini gambaran. Itu gambaran. Artinya kenapa demikian ya? Ya jadi sampai kan malam tenang. Aja sampai tenang segala-galanya. Jadi aja sampai tenang segala-galanya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Niki Al-Qur'an surat Al-A'raf. Bahwa kula lan sampeyan saya niki diperintahkan kongkon donga njaluk marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'u donga sapa sira kabeh. Njaluk sapa sira kabeh Rabbakum min pangerane sira kabeh. Tadarruan wa khufyah. Tadarruan itu DP. DP itu ya istilahnya kira-kira ngenes di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aja wong jaluk bareng bisa petiti usik bulan jaluk ya mboten. Jadi bukan ngenes. Sampai mereka ngaku yang ngenes ini. Tapi ngenes kembali naik. Tadarru'an wa khufyah ay tadarru' wa khufyah fa innal ikhfa dalilun 'alal ikhlas. Kenapa khufyah itu samar? Samar itu dalam kesendirian menunjukkan bahwa orang itu adalah ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada batasan ketika kula sampeyan saya ingin donga njaluk marang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dijelaskan innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai kepada orang-orang yang melewati batas. Artinya pada donga walaupun Allah itu adalah mampu segala-galanya, ketika Allah berkehendak itu mampu, ketika Allah menghendaki yakun fayakun maka akan terjadi. Tetapi ini ada batasan, ada adab. Ketika donga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah jangan melewati batas. Karena Allah tidak suka kepada orang yang melewati batas. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Jadi maksudnya tidak boleh melewati batas itu mungkin dijelaskan ala anna da'i yang bagi alla yatluba ma la yaliqu. Kira-kira orang yang berdoa itu adalah meminta yang tidak patut kepada orang tersebut. Seperti meminta derajatnya para nabi atau sampai doa ya Allah kira-kira pula bisa manik langit. Artinya doa-doa yang melewati batas itu adalah tidak diperkenankan. Dulu tidak doa itu boleh saja, tapi Allah tidak suka kepada orang doa yang melewati batas. Kayak sampai doa ya Allah, mudah-mudahan pula bisa menuju pesawat terbang. Ya bisa baik Pak, insyaallah. Tapi kan terlalu jauh. Jadi aja doa itu aja terlalu tinggi. Ya kira-kira batas wajarnya. Batas wajar kemampuannya manusia. Ya kelas kula sampeyan sedaya lamun dongane jalur mobil ya wajar. Dongane dalam sawah kira-kira tuku sebau, 2 bau, 10 bau ya wajar. Ya Allah, kira-kira tahun kia pula bisa tuku sawah 100 bau. Kan rada susah aku. Jadi jangan terlalu lamun jere bola skema, lamun dongan itu aja terlalu lebay.
Jadi ya biasa mawon sing kira-kira terjangkau menurut manusia. Lamun dijaluk ya kira-kira sing pantes. Ya Allah, kira-kira jaluk dia sing menurut catatan manusia yang pantes. Aja dana sampai ya Allah kira-kira kula bisa ketuku kereta api, bisa ketuku pesawat terbang. Ya walaupun sah-sah saja, tapi itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya doa itu adalah tidak boleh melewati batas. Doa ini sewajarnya, walaupun kadang-kadang itu yang bisa saja Allah menghendaki. Ketika Allah menghendaki memang tidak ada yang tidak mungkin, bisa saja. Tetapi itu adalah tidak. Mulanya ini kene. Jadi orang yang berdoa itu adalah saya kunu kaumun ya'taduna bidu'a wa hasbul mar ayyakun wong dongan iki cukup mengucapkan Allahumma inni. Contoh misalnya meminta kebahagiaan akhirat, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, bulan jaluk kira-kira mancing swarga dan amal-amal sing bisa mendekatkan kepada swarga. Kira-kira kau ucapannya, pekerjaannya, amal perbuatannya sing kira-kira bisa mendekatkan orang kepada swarga. Dan kami meminta wa a'udzubika minan nar. Jadi minta napa nyuwun kebawarsa dari api neraka, dijauhkan dari api neraka dan amal-amal sing bisa mendekatkan orang tersebut masuk neraka. Itu doa yang wajar. Atau memang ketika kula sampai saya meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta segala sesuatu, itu adalah masa penting jangan disebutkan batasan. Jadi kira-kira seperti ketika sampai doa dalam surat sholat duha, inna duha wal baha wal jamaluka Allahumma in kana rizqi bis sama fa anzil wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana qalilan fa kathir. Itu contoh. Untuk ketika sampai sholat duha, ini doa yang mengungkap. Ya Allah, lamun rizki kula masih ada yang di langit, buru-buru di udun. Lamun rizki kula masih ada yang di bumi, buru-buru di top. Lamun rizki kula masih ada, parah. Lamun rizki kula masih kangelan, gampang. Ya Allah, wa in kana qalilan fa kathir. Lamun rizki masih cilik, ya kira-kira di akhir. Ini doa sing diajarakan ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya ketika kula dan saya ini berdoa itu adalah jangan doa yang melewati batas. Karena doa itu adalah sesuatu yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. 3 doa yang mustajab yang tidak ada keraguan dalam doa tersebut pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 doa yang makbul dan tidak ada keraguan. Bahkan di sini disebutkan la syakka fihinna, tidak ada keraguan dalam kemakbulan. Doa apa aja yang 3 itu? Pertama, da'watul walid liwaladihi. Da'watul walid liwaladihi. Dongane wong tua maring. Itu tidak ada hijab. Dongane wong tua maring anak itu adalah doa sing mustajab, sing manjur, sing ketika berdoa maka akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya ketika jadi orang tua ada sokatan ceplak-ceplok nih anak. Sebab ceplak-ceplok wong tua itu menjadi doa. Kira-kira ceplak-ceplok itu sing bagus. Pernah ada satu kejadian itu
Tengarap itu sampai pernah dengar Imam Masjidil Haram itu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman As-Sudais itu ketika kecil itu kan badut lagi cinta itu badut terus diomelin wong tuane. Diomelin wong tuane kokon minyak. Cuma bahasanya halus. Mana sirah balik mengangkat si rumah. Ajar tekamani sebelum sirah bisa ngimami Masjidil Haram. Angkat ternyata saya itu dari imam Masjidil Haram. Karena sampai makan dongan apa ngusin anak tuh beri dongan kakan simple satu bilang ketabrak motor, bilang ketabrak mobil, terus ketabrak melihat itu sampai susah. Nah, maka dalam melawan konflik apa wong tua skema bakal nuturi kulit bawang kotak. Bulan itu yang mesakir beneran, bener besok kayak gitu. Artinya doanya orang tua itu adalah mustajab. Makanya ketika berdoa itu kira-kira doanya singgah itu satu doa sing manjur. Yang kedua doa yang manjur adalah da'watul musafir. Dongane wong sing bepergian. Dongane wong sing lagi lelungan, tapi lelungan sing lelungan halal. Sampai lagi mangkat ziarah, lagi mangkat silaturahim, ninggalan iki lamun dongan itu manjur. Mulane kenapa? Ana wong ziarah misalnya kula mau didongani manjur, itu memang masalah jahat. Kadang-kadang mungkin dongan di dalam perjalanan itu yang saja. Jadi orang berdoa di dalam perjalanan yang halal, untuk perjalanan garpan sing macam-macam. Itu adalah doa yang mustajab. Yang maju mana dalam sampai yang perjalanan itu musolat perjalanan berapa itu kira-kira doanya siapa dalam jalur apa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itulah doa yang mustajab, doa sing maju. Jadi doa musafir adalah doa orang yang dalam perjalanan itu adalah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang ketiga niki doa yang manjur itu adalah da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Doanya wong sing teraniaya itu adalah jadi ketika berdoa maka akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan Nabi ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kamu kepada doanya orang yang teraniaya, karena doanya yang teraniaya itu adalah antara doa dan Allah tidak ada penghalang, langsung dikabul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya ada 3 doa yang kenapa dikabul oleh Allah atau yang mustajab. Doanya orang tua menganak, doanya orang dalam perjalanan, dan doanya orang yang teraniaya. Itu 3. Karena di Indonesia atau di sini itu adalah tidak ada tempat sing mustajab. Jadi lampat tempat sing makbul, tempat sing mustajab itu hanya ada di Arab. Ning Masjidil Haram, karena Masjid Nabawi itu tempat mustajab. Ning Indonesia itu anane waktu sing mustajab. Tempat itu tidak ada. Kalau di Arab itu ada di Multazam itu antara pintu Ka'bah karo Hajar Aswad. Antara pintu Ka'bah karo Hajar Aswad itu arane Multazam. Yang sampai dongan kono itu makbul. Terus di Hijri Ismail, di Makom Ibrahim niku donga sing mustajab. Terus lamun di Madinah itu Raudhah. Nah, lamun di Indonesia tidak ada doa tempat sing mustajab. Walaupun di tempatnya para wali juga tidak ada tempat sing mustajab. Cuma ada waktu dan kenapa kayak mau musafir. Jadi orang yang musafir. Kenapa doa di tempat-tempat keramat, contohnya tempat aulia itu kadang maju? Karena mungkin bukan doanya sampai sing maju, tapi sinyal kuat. Karena sampai doang ini kan sampai kan sinyalnya kecil. Tapi kalau tempat wali kan sinyal walinya kuat, sinyal dari Allah Subhanahu wa
Karena sinyal yang terbesar itu adalah ada di Ka'bah. Sinyal yang terbesar. Bulannya doanya apa? Nah ini kayaknya sinyalnya Cina. Sampai doanya kayaknya masih minta juga. Ya apa itu kalau sinyalnya lama kan kita munyar buat. Nah munyar keluar. Nah ini tempat-tempat aulia itu adalah sinyalnya besar. Artinya apa? Kamu sampai dongan itu nganggo wifi lewat itu. Karena kalau wifi itu kan lupa. Itu doa. Artinya apa? Semua doa itu adalah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai ketika sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah aja nyata aja dongan itu dikabul. Semua doa dikabul. Cuma doa itu ada yang dikabul secara kontrak, ada yang inden. Inden itu ya temporatif. Jadi anak dongannya sampai sih begitu jaluk langsung diberikan sekarang. Ada yang ketika doa sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Allah tidak diberikan sekarang, nanti diberikannya ketika sampai sudah meninggal dunia. Di yaumil akhirah. Berapa nanti akan menyesal orang ketika ini dalam cerita ketika sudah meninggal dunia, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan amal-amal baiknya waktu ketika tenggelam dunia. Terus ketika orang tersebut melihat pahalanya berdoa, ketika sampai doanya dalam dunia begitu banyak dan begitu hebat, orang yang sudah mati itu akan menyesal matur marang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gusti lamun pahalanya donga semuanya gede memang waktu pulang alam dunia ke donganya kan tong dikabuli karena tuh Gusti dikabuli yang akhir karena saat ini. Jadi makanya tidak ada doa yang sia-sia. Jadi doa itu sama kadang doa boleh jendong aja rezeki masih anggap ditinain duduk ditinain, mungkin nanti Allah memberikannya nanti inden ketika sampai sudah meninggal dunia. Saking melasnya Allah maring sampai, saking melasnya Allah maring manusia. Jadi nanti akan diberikan. Bahkan ada doa yang mungkin pahalanya itu adalah akan diganti untuk menukar dosanya sampai ketika tenggelam dunia. Jadi dosanya kira-kira akhirnya diganti dengan pahala pahala. Ini kemudiannya doa itu adalah minangka senjatanya orang Islam. Kulalan sahabat saya dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan rame-rame maupun dalam keadaan kesendirian. Dan doa tidak perlu memakai bahasa Arab, karena Allah ini mengetahui doa itu tidak perlu memakai bahasa Arab. Sampai bahasa Arab itu harus bahasa Jawa. Ngomong ada bahasa Jawa isi nanti-nantinya itu di mana? Bahkan anak wali singgongan itu langsung singkat. Doa di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, doa niku langsung singkat, tidak panjang sedikit. Ya Allah, kamu bahasa kayak nenek ini. Ya Allah, Engkau tahu apa keinginan kami. Ya Allah, Engkau tahu apa kepengenan pula, maka kabulkanlah. Kepengenan sampai itu lagi. Busawal dulu nih artinya pengen sawah, pengen duit, pengen mobil, anak sing pengen kawin mani ya. Jadi berat. Artinya tidak usah disebutkan satu persatu. Busawal lebih berat. Ya Allah, Engkau lebih tahu apa kepengenan kami. Jadi kepengenan gula kami saya disebutkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau lebih tahu apa kepengenan kami, maka kabulkan. Itu adalah doa yang sangat singkat. Doa singkat tapi padat. Singkat tapi isinya niki padat. Bisa diperinci. Karena apa bisa diperinci? Karena Allah mengetahui hatinya manusia. Kepengenan regulasi sahabat saya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Niki banyak berdoa kepada
istilahnya menghapus atau merubah takdir itu bisa. Doa yang bisa merubah takdir juga bisa. Ada pernah pula ceritakan ada seorang pengusaha yang terkena penyakit kronis divonis oleh dokter umurnya 1 tahun lagi. Bahkan deweka oleh wangsit bahwa umurnya itu adalah hanya 1 tahun. Sudah dikabari oleh malaikat umurnya hanya tinggal 1 tahun lagi. Cuma deweka banyak harta. Akhirnya hartanya dibagi-bagi. Bagi kakak yang fakir miskin, terus dari doa-doakan pula supaya umurnya panjang berdoakan. Bagi kakak yang yatim piatu, dari doa supaya umurnya pirang-pirang singgungan. Lah tulis setahun dan nunggu aja setahun mati ke paling kira mati. Ternyata mau mati. Tahun mati, setelah berpuluh-puluh tahun sampai ketang tua daerah tertinggal. Akhirnya apa? Terus takon mesti ke mulai mesti ponis setahun mati bisa terang jawab ini kenapa? Karena berkahnya ake sing dongakan. Dongane wong fakir miskin, dongane yatim piatu, dongakan supaya dipanjangkan umurnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mulanya dari apa? Kayak mama tua kenapa dakwah? Aku sing dongakan. Namanya Allah memanfaatkan umurnya sing dakwah lalu memanfaatkan apa sing ada masih. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wong-wong pada mati kabeh memanfaatkan ulu BWK keliwat mereka. Nah itulah manfaatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah silahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang Islam. Dianjurkan doa-doa waktu-waktu mustajab adalah ketika sampai pada sholat. Pada sholat fardu, doa apa makna? Pada sholat fardu ya doa. Atau ada mana-mana sulusul lail al-akhir, sepertiga malam yang terakhir. Kalau tidak bisa, ya minimal setiap selesai sholat sampai bisa akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat salam sehat ya. Kira-kira doa. Karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang maju, waktu yang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu-ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hormati, ini kemauan mudah-mudahan untuk manfaatnya dan mudah-mudahan bulan sampai saya ini termasuk orang-orang yang banyak berdoa